Jadi Ustaz, ana membayangkan Ustaz ketika berbicara masalah kiamat itu kadang rasanya gimana gitu, takutan gitu Ustaz. Iya. Kira-kira kita untuk berlindung dari hari kiamat ini ada nggak sunnah-sunnahnya? Ya memang kalau kita baca Al-Qur'an, Mhm. banyaklah menceritakan tentang hari kiamat. Al-Qari'ah, Mhm Mal-Qari'ah, mhm. idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ya Allah ceritakan bagaimana kejadian yang sangat dahsyat pada hari itu. Mhm. Bumi ini digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Kita saja ketika gempa, Iya. ya terjadi ketika 2004 Mhm atau mhm. baru-baru ini terjadi gempa, ya sedikit saja masih Allah goyangkan. Iya. Itu pun diawali dengan hal yang kecil, goyangan yang kecil. Mmm. Agak keras kemudian berhenti. Mhm. Iya, iya. Nah, bayangkan ketika terjadi kiamat langsung dengan segala goyangan, Allah. segoncang-goncangnya. Begitu. Tanpa ada muqaddimah, Mhm. langsung Allah goyangkan dan hancurkan semuanya. Maka Allah menceritakan ketika itu hari kiamat, anak bayi pun sudah berubah. Berubah di sana. Ya, saking begitu dahsyatnya hari kiamat itu. Allah. Wanita yang masih hamil keluar anaknya langsung ketika itu. Itulah hari kiamat. Nah, apa tujuannya? Ketika Allah menjelaskan kepada kita tentang hari kiamat ini supaya ada rasa takut. Itulah kalau manusia ini memahami tentang hari kiamat, dia beriman tentang hari kiamat ini, yang namanya kejahatan, yang namanya ya perbuatan-perbuatan yang buruk itu bisa ditinggalkan. Tapi ketika kita lalai, jelas Allah mengatakan dalam surah Al-Anbiya ayat ke-1 tuh, Allah jelaskan, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sebenarnya kata Allah sudah dekat ini, ya, penghisapan, perhitungan amal manusia. Tapi manusia masih lalai, berpaling daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah dekat ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah mengingatkan kepada kita, wahai manusia, ya hendaklah kita itu beramal. Ya, jauhi maksiat. Perbaiki akidah dan tauhid kalian kepada Allah. Karena hari kiamat sudah mulai dekat, jangan lalai lagi. Nah, bagaimana apakah ada perlindungan ya khusus ataupun cara kita berlindung kepada Allah dari hari kiamat? Ya jelas ya, Allah Subhanahu wa taala itu akan melindungi hamba-hamba yang beriman. Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa orang-orang beriman itu enggak akan ya menemui hari kiamat. Iya. Sebelum hari kiamat terjadi Allah cabut nyawa mereka. Kan Allah kirim angin yang menghembuskan manusia, setiap orang yang dia itu memiliki keimanan dalam hatinya langsung meninggal ketika itu. Mhm. Dengan angin tersebut yang Allah Azza wa Jalla kirim. Nah, kita sebagai orang muslim itu sangat diperintahkan memperbanyak doa kepada Allah. Ya di antara doanya ya jelas sekali Nabi mengajarkan kepada kita doa minta surga, jauh daripada api neraka. Dan juga di antara doa yang Nabi ajarkan kepada kita sebelum kita salam di tahiyat akhir itu ya, setelah kita membaca selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian sebelum kita salam dianjurkan kita berdoa. Berdoa Ustaz. Nah, di antara doanya itu bahkan para sahabat, para ulama sampai mengatakan wajib hukumnya kita berdoa dengan doa ini sebelum salam. Iya. Doa apa Ustaz? Nah, Nabi mengatakan, Nabi ajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, wa min adabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Lihat. Di sini mencakup juga tentang hari kiamat. Apa doanya? Nabi pertama mengatakan kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab api neraka jahanam. Jahanam. Dan daripada azab kubur. Dan daripada ujian, cobaan, fitnah, hidup dan mati. Dan daripada fitnah dajjal. Dajjal kan merupakan tanda ciri Hari kiamat. hari kiamat. Maka kita berlindung kepada Allah. Jikapun seandainya kita masih hidup dajjal keluar, Iya. kita terlindung daripada fitnahnya. Iya. Tidak termasuk golongan yang mengikut dajjal. Kalaupun kita masih hidup. Kalaupun tidak, kita berharap kita meninggal terlebih dahulu sebelum menemui dajjal. Dajjal. Karena takut kita terfitnah, terikut dengan ajaran dajjal. Nah, ini diantara doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Dan banyak lagi, ya mungkin doa secara umum. Ya minta kepada Allah, ya Allah jangan sampai ya kiamat terjadi sedangkan aku masih hidup. Meminta kepada Allah secara umum. Ya. Karena memang orang yang dia itu menemui kiamat ialah orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat. Kalau kita nggak hafal Ustaz bahasa Arabnya doanya gitu, bisa bahasa Indonesia. Boleh, silahkan. Ya asalkan memang ya dalam masalah sholat, memang disunahkan kita itu memperbanyak doa di sujud kita. Nabi mengatakan bahwa seorang hamba itu sangat dekat dengan Allah ketika dalam sujud. Perbanyaklah doa. Tapi kata para ulama, ya sebaiknya kita tidak berdoa dengan bahasa kita. Ya karena di antara pembatal sholat kalau kita belajar masalah fikih ialah ketika kita berbicara. Ya, termasuk juga kita berbicara berdoa dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah.
Ya meskipun sebagian ulama seperti Syekh Shalih Fauzan mengatakan, kalaupun kita nggak hafal doa dengan bahasa Arab, Iya. ya tapi tak mengapa kita dengan menggunakan bahasa kita yang kita pahami, meminta kepada Allah. Iya, tadi Ustaz udah menjelaskan Ustaz, kata Ustaz tadi ada kiamat besar sama kiamat kecil nih Ustaz. Nah, jadi tanda-tanda kiamat kecil itu yang bagaimana aja Ustaz? Tanda-tanda kiamat kecil memang sangat banyak yang Nabi sebutkan. Iya. Ya, termasuk juga Nabi diutus kepada kita sebagai Rasul itu merupakan tanda kiamat kecil. Iya. Itu yang kita katakan tadi bahwa Nabi menyebutkan aku dan hari kiamat itu, aku diutus dan hari kiamat itu segini jarakku dekatnya. Ya kemudian juga banyak lagi di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Memang kalau kita baca tentang masalah ini membahasnya sangat ngeri kita rasa, takut Iya. begitu. Artinya apa? Memang ternyata kiamat itu makin dekat dengan kita. Kalau kita membahas tentang masalah kiamat kecil ini. Iya. Apa saja yang Nabi sebutkan di antaranya, ya kita bisa saksi dengan mata kepala kita sendiri. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Jibril, riwayat Imam Muslim, ya, ketika Nabi ditanya tentang masalah hari kiamat, Nabi mengatakan saya dan kamu sama-sama nggak tahu. Iya. Kata Jibril, kalau begitu tanda-tandanya apa? Coba kasih tahu. Nabi sebutkan, ya, anta lidal amatu rabbataha Iya. wa antaral hufatal uratal ala tari'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Di antara tanda-tanda kiamat itu akan dekat terjadinya, engkau bisa melihat ya seorang budak melahirkan tuannya. Iya. Kemudian engkau melihat yang orang yang dahulunya mereka tidak punya sendal, mereka pengembala kambing, Iya. mereka orang miskin, papa. Nah, mereka akan bisa mulai ya berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Itu gimana Ustaz? Nah, ini siapa maksudnya? Orang-orang Arab. Oh. Orang-orang Arab dahulu itu adalah orang-orang yang miskin. Mereka pengembala kambing, nggak dianggap oleh dunia. Iya benar. Negara yang miskin. Hingga muncullah yang namanya emas hitam atau minyak bumi, sehingga mereka membuat mereka menjadi negara yang kaya. Berarti ini udah mulai kelihatan ya Ustaz? Itu tadi kalau kita bahas tadi tentang masalah kiamat ini sangat membuat kita takut begitu. Takut dalam arti kata ya mendorong kita, memotivasi kita untuk segera beramal soleh. Yang kita bisa saksikan di mana gedung tertinggi di dunia. Di Dubai Ustaz. Dubai ya. Namanya menara Burj Khalifa. Burj Khalifa. Iya. Burj itu kan artinya menara. Iya. Khalifah itu nama menara tersebut. Iya. Itu bangunan tertinggi di mana? Di Dubai. Dubai. Dubai itu negara Timur Tengah, Iya. negara Arab. Yang dahulu negara yang miskin tak punya apa-apa. Pengembala kambing. Nah sekarang mereka membuat bangunan tertinggi di dunia. Nah sekarang negara lain, Arab Saudi, masih satu rumpun, negara Timur Tengah, Iya. yang dahulunya memang negara yang miskin, pengembala kambing, ya kaya. Nah sekarang juga ingin membuat tandingan, ya mengalahin menara yang ada di Dubai. Jadi berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Nah kalah negara-negara Barat kalah, begitu. Negara-negara Barat tidak mau mereka atau tidak bisa menandingi mereka. Tapi mereka orang-orang yang dahulunya adalah pengembala kambing, sekarang mereka mulai berlomba-lomba ingin mendirikan bangunan yang paling tinggi. Ini tanda yang pertama. Dan banyak lagi tanda-tanda yang lain. Nah, banyak lagi tanda yang sudah muncul memang kita saksikan. Ya, Nabi menyebutkan bahwa kiamat itu nggak akan terjadi sampai muncul yang namanya zina. Zina Ustaz. Lihat bagaimana perzinahan sekarang ini kan ya begitu mudah diakses, bahkan ada online-nya pula itu. Artinya dia tersebar gitu Ustaz. Tersebar. Ya? Ya dengan banyaknya. Begitu juga ya banyaknya jumlah wanita dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Laki-laki. Silahkan lihat sensus ya atau secara umum ya bahwa populasi wanita itu lebih banyak dibandingkan populasi laki-laki. Laki-laki. Ini juga diantara ya tanda-tanda hari kiamat. Ya. Nah juga diantara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan bahwa pasar itu makin dekat. Gimana sih? Nah ini apa maknanya? Di sini para ulama menjelaskan makna pasar makin dekat itu. Dahulu kan kalau masa Nabi kalau orang mau berjual beli dia harus pergi ke pasar. Iya. Kalau dia tinggal di kota Mekah maka dia pergi ke pasar Ukaz, membawa barangnya ya kemudian menjualnya di sana. Butuh waktu. Ya. Gitu. Kalau sekarang Ustaz? Butuh jarak. Nah sekarang kita saksikan orang bisa tahu harga dengan cara mudah. Iya. Dia bisa cek melalui online. Atau dia bisa telepon, ya berapa sekarang harga barang ini. Nah inilah kata para ulama makna daripada pasar yang dekat. Manusia bisa mudah mengakses jual beli. Sekarang, apalagi sekarang ini,
dengan adanya ya sistem jual beli online. Iya, benar sekali. Dahulu kalau kita mau cari barang, ya kita pergi ke pasar cari dahulu. Nah sekarang tidak, kita mau pesan apa, tinggal klik. Inilah kata para ulama makna daripada ya pasar begitu dekat. Iya. Memang ada beberapa penafsiran, tapi apa yang kita saksikan sekarang membuktikan bahwa kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana seorang Nabi, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ummiyun, yang tak bisa membaca, Iya. tak bisa juga menulis, tapi dia bisa menyampaikan kepada kita tentang hal-hal seperti ini. Ya, ini menunjukkan bahwa yang sampai kepada beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contohnya lain, Nabi mengatakan bahwa di antara tanda-tanda kiamat itu ialah benda mati berbicara. Benda mati, Ustaz? Benda mati berbicara, jamat. Apa tuh? Apa maknanya? Mungkin zaman dahulu orang akan mengatakan mustahil benda mati berbicara. Iya. Tapi kita saksikan saat sekarang ini HP bisa berbicara. Televisi benda mati mengeluarkan suara. Nah, di sini sebagian ulama menafsirkan makna benda mati berbicara itu ya seperti ini. Barang-barang yang dia itu besi ataupun aluminium dan sebagainya bisa mengeluarkan suara, berbicara. Kita menggunakan HP, ada yang mengatakan bahwa nomor yang tidak aktif kan berbicara. Dia benda mati. Iya, iya. Nah, disinilah kalau kita cermati, subhanallah, bagaimana bukti kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita. Meski tidak secara langsung, Nabi nggak mengatakan kepada kita bahwa akan muncul HP, laptop, nggak beliau katakan, cuma akan muncul benda mati yang akan berbicara, yang akan menunjukkan bahwa ini merupakan ciri-ciri tanda kiamat.